Perkenalkan, nama saya Titi Zulaika. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Tempat tugas saya di SDN Semper Timur 03. Kebetulan saat ini saya akan mengadakan praobservasi untuk coaching supervisi akademik. Kenalkan dulu ya rekan saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Khalifah. Saya juga bertugas di SDN Semper Timur 03 dan mengampu di kelas 1. Oke, nah kebetulan rekan sejawat saya ini, Bu Khalifah ini akan saya observasi pada hari Jumat ya, 26 Mei 2023 di kelasnya. Ceritanya saya akan ikut belajar ke kelas beliau untuk melihat bagaimana implementasi RPP berdiferensiasi sekaligus terintegrasi dengan sosial emosional. Tapi Bu Khalifah, kira-kira Bu Khalifah sudah menyiapkan belum RPP yang sudah sebentar kemarin itu sudah belajar perihal RPP berdiferensiasi? Sudah belum? Sudah berusaha untuk membuatnya belum RPP-nya? Sudah mempersiapkan. Oh, sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan, cuman mungkin masih banyak yang harus dipelajari ya. Kalau karena belum ya, begitu paham gitu kan. Jadi nanti kan secara bertahap implementasi dan pengimbasan dari guru penggerak pada aksi nyatanya ini seperti ini, mengimplementasikan ke rekan-rekan sejawat. Kalau boleh tahu nih Bu Khalifah, RPP yang Bu Khalifah itu titik beratnya ke mata pelajaran apa? Saya ke mata pelajaran matematika. Oh iya, matematika. Berarti ini Bu Khalifah itu udah mengampu IKN ya, kelas 1 ya? Ya. Sudah ya, kurikulum merdeka ya? Sudah mampu kurikulum merdeka. Oke. Kalau boleh tahu nanti untuk hari Jumat tanggal 26 Mei besok, Bu Khalifah, tujuan pembelajaran yang mau dicapai apa? Ya, kebetulan ini materinya kan tentang geometri. Oh, geometri ya. Geometri dan rencananya di hari Jumat itu tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar, yaitu dengan menghitung jumlah sisinya, jumlah titik sudutnya. Tapi kita hanya memperkenalkan baru di awal itu 3 bangun datar, lingkaran, segi 4 sama segi 3. Oke. Berarti tadi Bu Khalifah bilang mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai tersebut, kira-kira sesuai dengan RPP yang sudah Bu Khalifah coba buat, yang mau dikembangkan tuh yang bagian mananya? Yang rencananya yang mau saya kembangkan itu di prosesnya. Oh, di proses. Iya. Karena kalau di konten itu rencananya saya itu penyanyi video. Jadi anak-anak menyaksikan video dan diperkuat dengan alat peraga gitu. Di sini yang ingin saya kembangkan adalah di prosesnya. Jadi area pengembangannya di proses ya? Iya. Seperti apa kalau Bu Khalifah? Pertama-tama anak diajak gimana sih kalau yang diproses untuk memahami tadi ciri-ciri bangun datar? Iya. Jadi nanti anak ini rencananya saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini didasarkan pada minat dan bakat anak. Oh gitu. Kebetulan di kelas saya ini ada yang dia lebih lebih paham dengan menggambar kayak gitu. Terus ada juga yang punya ini dia lebih suka menjelaskan. Jadi di rencananya saya mau dibagi berapa kelompok ya kalau boleh tahu? Rencananya 3. Oh, 3 Karena kelompok. ini yang ada di ini saya itu 3. Gitu. Oke. Berarti ada anak yang secara tidak langsung kinestetik ya, senangnya menggambar. Terus ada yang secara visual yang menjelaskan seperti itu ya. Nah,
kalau dari proses ini kira-kira Bu Khalifah mau menyiapkan seperti apa? Apakah menggunakan apa gitu biar anak itu secara mandiri bisa dalam berkelompok itu bisa menyelesaikan tugas yang Bu Khalifah berikan? Ya, jadi saya ini rencananya nanti anak dibagi menjadi 3 kelompok dan membagi tugasnya ini berbeda-beda di setiap kelompok. Oh gitu. Karena saya ingin anak ini menemukan sendiri. Oh gitu. Menemukan sendiri makna ciri-ciri dari bangun datar. Oh, berarti itu secara tidak langsung strateginya Bu Khalifah ya? Iya, Oh, gitu. iya, strateginya Ya. saya itu saya tugasnya itu di setiap kelompok itu berbeda-beda. Misalnya di kelompok yang pertama itu memang dari tingkat kemampuannya anak ini lebih gampang kalau misalnya dia itu menggambar gitu kan. Akhirnya rencananya di kelompok yang pertama ini dia itu dia menggambar bentuk bangun datar, lalu setelah dia gambar dengan menjiplak atau dia dengan menggambar sendiri atau dengan teknik menjiplak itu sudah terserah dia gitu. Okay. Nah nanti hasilnya itu dia gunting, dia tempelkan gitu. Jadi biar dia tuh tahu Berdasarkan pengalaman ya. berdasarkan discovery pengalamannya ya. setelah dia melihat video, dia kan sudah tahu nih bentuk bangun datar segitiga, segi 4, lingkaran gitu. Nah dia tuangkan, gitu loh. Dia tuangkan mana sih yang segitiga, mana sih yang ini. Nah dia gambar dengan teknik menjiplak boleh atau teknik ibaratnya pakai penggaris langsung gitu. Itu udah terserah mereka, yang penting mereka mengenal dulu nih. Kalau untuk yang kelompok ini dia mengenal dulu bentuknya dan namanya gitu. Target saya di kelompok 1 itu. Oke, berarti yang pertama itu Bu Khalifah berupaya untuk memberikan kebebasan ke anak ya, menemukan sendiri untuk menggambar bentuk bangun datar tersebut. Nah, kalau kelompok yang kedua dan ketiganya? Nah, kalau yang di kelompok 2 ini mereka tingkat kemampuannya sudah bagus ya, sudah baik. Ini rata-rata anak-anak ini sudah biasa untuk menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dengan menggunakan bahasanya sendiri. Rencananya di kelompok yang kedua ini mereka setelah tadi mendengarkan video, nah mereka menuangkan dalam bentuk menjelaskan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan kata-kata mereka. Gitu. Tapi sebelumnya Bu Khalifah pernah seperti ini nggak? Ada kesulitan nggak di menuangkan kata-kata tersebut? Ya kesulitan sih pasti ada ya. Cuman yang penting kita gurunya maksudnya mengarahkan gitu loh, dengan seperti mengajukan pertanyaan. Tapi tidak memberikan jawaban ya? Tidak memberikan jawaban, justru mereka yang menjawab. Oh gitu. Menjawab pertanyaan dari kita. Kadang anak suka bingung dia harus jelasin apa gitu. Tapi ketika kita lontarkan pertanyaan, Berarti yang terakhir itu yang kelompok ketiganya gimana? Ada tugas seperti apa di diferensiasi proses? Ya, kalau di kelompok 3 itu rencananya adalah anak ini berkreasi, menggabungkan beberapa bangun datar, membentuk suatu benda yang sering dia lihat di sekitarnya. Gitu. Berarti imajinasi dan pengalaman mereka ya? Betul, imajinasi mereka. Jadi dari gabungan dari beberapa bangun datar itu menjadi suatu benda yang biasa mereka lihat di sekitarnya. Bu Khalifah, saya melihat tadi di diferensiasi proses sekaligus strategi yang digunakan itu sudah tampak, sudah ada. Cuma saya belum melihat di Bu Khalifah belum menceritakan nih yang terakhir, sebagian terakhir. Nanti penilaiannya gimana kalau Bu Khalifah menerapkan RTP yang sudah dibuat ini untuk hari Jumat? Ya, pastinya saya akan menyiapkan rubrik penilaian. Oh gitu. Rubrik penilaiannya. Secara individu atau berkelompok? Ininya kita
secara individu. Oh, secara individu. Iya, Berarti ada individu. lembar kerja ya nanti ya. Ada lembar kerja, ada lembar kerja yang harus dikerjakan anak-anak. Dan ya nanti dalam prosesnya juga ini ada penilaian dengan menggunakan rubrik. Oh begitu. Berarti tadi saya review ulang ya dari perobservasi. Tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan oleh rekan sejawat saya dan area pengembangan berikut strategi sampai penilaian yang rencananya akan diimplementasikan pada pembelajaran di kelas pada hari Jumat tanggal 26 Mei besok ya, Jumat ya. Berarti mudah-mudahan nih apa yang sudah disampaikan Bu Olipa selama kita ngobrol ini dapat terimplementasi pada hari Jumat besok. Amin. Ya, terima kasih Sementara sebelumnya. itu Oh, gitu. ada di rencana pemikiran saya. Sementara itu itu. Oh gitu. Baik. Terima kasih Bu Olipa. Semoga apa yang sudah kita canangkan dalam RPP bisa diimplementasikan pada Jumat 26 Mei 2023 besok ya. Terima kasih. Begitu saja wawancara perobservasi saya selaku calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Baik, sebelum kita belajar, yuk, Aska. Yuk, Aska, yakin. Terima kasih Aska. Iya, sudah berdoa, tapi sayangnya ada beberapa anak yang berdoanya kurang baik. Gimana sih sikap berdoa? Coba, kalau berdoa bagaimana? Tangannya diapain? Diangkat. Ya, boleh nggak bercanda Haikal? Nggak boleh. Ya, kalau berdoa harus yang bisa anak-anak? Bisa. Ya, jadi jangan diulangi lagi. Coba guru mau lihat kalau berdoa seperti apa? Bagaimana sikapnya ya? Iya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillah.
Oke, terima kasih Dava. Tepuk tangan buat Dava. Ada lagi? Iya, sudah benar. Ada lagi? Kenapa dia dikatakan segi empat? Tadi Dava bilang karena sisinya ada 4. Betul. Ada lagi? Ya, tadi yang menyimak video. Nah, betul anak-anak. Ini adalah bangun datar. Contoh bentuk bangun datar segi 4. Apa anak-anak? Segi 4. Kenapa dikatakan segi 4? Karena sisinya ada berapa? 4. Mana aja itu sisinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Selain sisinya ada 4, segi 4 ini juga memiliki titik sudut yang tadi dibilang sanas. Ujungnya ada 4. Ujungnya ini disebutnya titik sudut. Apa anak-anak? Titik sudut. Coba bareng-bareng. Kalau yang di ujungnya ini namanya apa? Titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? 4. Coba. Adit, hitungin dong. Ada berapa titik sudutnya? Mana coba yang mana? 1, 2, 3, 4. Betul? Tepuk tangan ke Nadine. Ya, jadi kenapa dikatakan segi 4? Karena sisinya ada 4 dan titik sudutnya ada 4. Sekarang, siapa nih? Di meja Bu Guru ada bermacam-macam bentuk. Coba, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Yang mana sih yang segitiga? Oke, Malia. Yang mana?
Wah, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Halo yang bentuknya segitiga. Ya. Apa? Apa? Ujung pensil. Ya, boleh. Ujung pensil ya. Iya, bagus. Ada lagi?
di tiap kelompoknya. Kelompok 1 tugasnya menggambar bangun datar dengan cara dijiplak, nanti menjiplak, ditempel. Bisa? Oke. Ya. Kalau
Yuk, ditulis ciri-cirinya. Yuk, Pandi diskusi. Diskusi ciri-ciri dari segitiga apa? Sisinya ada berapa? Titik sudutnya ada berapa? Terus contohnya apa? Bisa? Dapat bisa? Oke. Yuk, dari sini. Ya, bikin
titik sudutnya ada 4. Banyak. Sisinya ada 4. Oke. Rasya. Coba Rasya. Baik, sekarang buat Rasya dan Haikal. Ya, yuk. Yuk, anak-anak dirapikan. Yuk, sudah dirapikan mejanya. Sini. Lingkaran. Terus ketimpa. Segitiga. Mana lagi nih dari kelompok 1 nih? Karyanya Mas Sagi. Ayo, mana? Ayo, yuk. Apa ini? Oke, yuk. Ada lagi? Oh, sini. Iya. Iya. Oke. Ya, lihat hasil karya teman kalian keren nggak? Keren nggak? Iya, ada lagi. Yuk, mana lagi? Wah, sini, boleh sini yang mau maju. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita akan Bu Khalifah mengadakan melaksanakan pasca observasi terhadap apa yang kita sudah lakukan kebetulan. Hari ini hari Rabu 31 Mei 2023 kita juga kedatangan pemantau PP saya Ibu Sri Wahyuni NTB. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Baik, tujuan dari pasca observasi kita ini, pertemuan kita pada kali ini adalah Bu Khalifah dapat merefleksikan apa yang sudah menjadi kemarin observasi yang sudah kita bicarakan dengan observasi yang saya lakukan di dalam kelas. Kira-kira kemarin yang sudah disampaikan Bu Khalifah ya apa ya tujuan pembelajaran Bu Khalifah? Mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar. Oh gitu, berarti mata pelajarannya matematika ya di kelas 1 ya. Oke, Bu Khalifah, kira-kira kemarin tujuan sudah ada di RPP yang sudah Bu Khalifah buat. Ketika di kelas, diimplementasikan di kelas, apakah sudah tersampaikan ke murid? Alhamdulillah sudah tersampaikan dan anak-anak juga sudah memberikan hasilnya, hasil kerja mereka selama pembelajaran, dan meskipun ya dengan berbagai produknya ya. Jadi karena kan memang saya bagi per kelompok, kemarin ya dibagi per kelompok, dan setiap kelompok itu mendapatkan tugas yang berbeda, artinya hasilnya pun berbeda-beda, dan target pun saya berbeda-beda. Seperti kayak misalnya di kelompok 1, dengan dia bisa menggambar dengan teknik menjiplak gitu kan, dan dia menunjukkan hasil gambarnya, hasil jiplakannya, terus dia menyebutkan bahwa ini bangun datar segi 4, ini bangun datar segi 3, itu sudah mencapai gitu. Nah, kalau di kelompok 2 adalah dia menceritakan, gitu. Tugasnya adalah mendeskripsikan ciri-ciri dari bangun datar. Kenapa dikatakan bangun datar segi 4? Oh, karena memiliki sisinya ada 4, terus titik sudutnya ada 4 gitu. Dengan dia mengidentifikasi dari sisinya, dari titik sudutnya, dan dia mengutarakan dengan bahasanya sendiri, itu sudah tercapai. Berarti tadi sudah disampaikan Bu Khalifah tadi, berarti ada nggak sih perbedaan menggunakan RPP yang biasa Bu Khalifah pakai terus diimplementasikan dengan RPP yang baru saja ditularkan menggunakan RPP berdiferensiasi? Ada perbedaan nggak menurut Bu Khalifah? Pastinya ada perbedaan, amat sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Jadi kan kalau yang dulu saya ya RPP-nya tugasnya sama, materi sama, sampaikan sama, terus juga tugasnya ya sama gitu loh, tidak berbeda-beda gitu kan. Pokoknya secara keseluruhan saja gitu. Berarti materi dengan iya, tugasnya sama untuk semua murid ya? Iya, nah ya hasilnya juga ya sama gitu kan, tapi kan ngelihat dari ininya ya, ada yang paham, ada yang nggak paham gitu kan. Tapi ketika saya menggunakan RPP diferensial ini, dengan ibarat kata memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan minat dia, karena memang kemarin itu saya bagi kelompok itu berdasarkan kemampuan dan minat, dan saya pun tercengang dengan hasilnya gitu. Ternyata wah, anak-anak ini luar biasa gitu loh. Ya mungkin tingkatannya berbeda-beda ya gitu, tapi buat saya ketika mereka sudah mengutarakan
hasil yang dia dapat, mungkin dia hanya mendapatkan dia hasilnya ibarat kata dengan menggambar atau guntingan dia yang mungkin kurang baik, tapi dia bisa menyebutkan bahwa ini loh lingkaran gitu loh, ini loh segitiga, ini loh segi empat gitu. Terus mendengarkan teman yang menjelaskan kenapa dikatakan segitiga, karena sisinya ada 3, terus ininya gitu. Terus dia bisa berkreasi ternyata bahwa barang-barang di sekitarnya gitu kan, seperti mobil itu ternyata itu terdiri dari bangun datar gitu, susunan bangun datar. Oh, rodanya itu lingkaran, terus ini dia juga bisa berimajinasi sesuai dengan kreativitas dia, apa yang dia lihat dia kombinasiin lagi gitu. Oh, bahwa oh lingkaran matahari gitu, oh atap rumah itu segitiga gitu, bahwa ternyata bangun-bangun datar ini ada di sekitar mereka gitu. Tadi sih sudah disampaikan sama Bu Holipah, benar ya, ternyata saya juga ketika observasi di kelasnya Bu Holipah, ternyata wah kelas 1 luar biasa ya produk-produk yang dihasilkan dari presentasi menggunakan kalimatnya sendiri walaupun terbatasan ya dengan kata-kata. Ada lagi nggak Bu Holipah selain dari RPP berdiferensiasi ini yang tampak berbeda dari RPP yang lain, selain tadi dari produk yang dihasilkan, tugas yang diberikan, ada lagi nggak? Mungkin Di awal-awal mungkinnya ada bedanya Mbak? Beda. Jadi memang ketika di awal ada yang kegiatan stop. Oh, teknik stop itu ya. Teknik stop itu Mulai menggunakan teknik stop ya. menggunakan teknik stop itu, terus Apa kelebihannya menggunakan teknik stop? karena yang tadinya ibaratnya ini ya kayaknya ada yang sedih, ada yang ini, ada yang kesel, ada belum kondusif lah ya. Tapi ketika kita tenang sejenak, kita tutup mata, tarik nafas yang dalam. Meskipun ada beberapa anak yang mungkin tidak mengikuti arahan gitu kan, tapi paling tidak hampir ibarat kata 70% anak-anak mengikuti instruksi yang saya berikan. Dan setelah selesai kegiatan itu seperti kayak anak itu kayak dipusatkan perhatiannya gitu ya. Itu berarti sudah tadi ada 2 poin yang sebenarnya sebagai topik pembicaraan kita, yaitu ada teknik stop yang akan digunakan dan area pengembangan sasarannya pada proses dan produk yang dihasilkan. Kalau boleh tahu terakhir nih, rencana tindak lanjutnya seperti apa dari implementasi RPP berdiferensiasi yang sudah dipakai pada hari Jumat yang lalu? Rencana tindak lanjutnya seperti apa? ya, rencana tindak lanjutnya ya ingin terus gitu loh, terus menggali bakat dan anak-anak gitu ya, dengan memberikan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka bisa, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat dia gitu lah. Karena kan memang setiap anak itu kan punya kemampuan dan minat yang berbeda-beda gitu kan. Dan selama ini guru itu hanya memberikan ya udah sama gitu kan, semuanya tugasnya sama, materi sama, medianya satu, terus juga ibarat kata tugasnya sama, padahal mereka punya kebutuhan, bakat yang membuatnya. Berarti tadi kita bersama-sama nih Bu Sri, ternyata dari hasil pra dan observasi di kelas, ternyata di fase ini Bu Holipah sudah menemukan secara tidak langsung, sudah merefleksikan bahwa RPP yang digunakan, RPP berdiferensiasi, ketika dicoba diimplementasikan di kelas itu menghasilkan suatu hal yang baru yang bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya, seperti itu ya. Ya, ada lagi Bu Holipah yang mau disampaikan? Cukup ya, Sebentar aja.
Berarti nanti rencana tindak lanjutnya Bu Olipa insya Allah akan terus menggunakan karena ternyata pemahaman siswa, pemahaman murid yang di kelas itu ternyata lebih paham menggunakan FLP diferensiasi ini ya. Iya. Oke. Mereka lebih antusias ya. Lebih antusias. Lebih antusias. Saya juga melihatnya amazing. Mungkin kalau nanti bisa disaksikan kita bareng-bareng ya. Nanti kalau sudah saya tayangkan di YouTube mungkin bisa kita saksikan bareng-bareng. Ternyata hasilnya luar biasa di kelas boleh Pak. Kita tidak merasa itu seperti di kelas 1. Luar biasa. Mungkin karena memang ketika penyampaiannya baik dan tersampaikan dengan anak-anak. Terus ini adalah awal dari beliau menggunakan teknik stop, jadi anak-anak sudah dikondisikan untuk tenang ya. Iya. Itu aja Ibu Olipa. Iya. Terima kasih. Kita sudah merefleksikan diri pada pembelajaran menggunakan FLP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Terima kasih. Mohon Terima kasih maaf juga ilmunya yang sudah diberikan kepada saya. Amin. Yang tadinya monoton, sekarang saya tahu bahwa ya pembelajaran itu tidak harus sama, harus disesuaikan dengan bakat, minat dan kebutuhan siswa. Baik. Terima kasih sebelumnya Bu Olipa, Bu Sri, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.